solid gitu kan, dan menunjukkan mentalitas juaranya sangat luar biasa gitu. Dan ini menggambarkan bahwa bisa jadi musim depan Persib akan melakukan perombakan tim dan membuat manajemen Persib banyak kemudian memberikan kesempatan pemain mudanya untuk berkarir di luar. 7 gol dari 3 pertandingan gitu kan, dan ini harusnya bisa dieksploitasi oleh Persib ya, apalagi kalau kemudian David Da Silva dalam performa terbaik. Salam sadayana sampurasul. Rampes. Kumaha damang? Udah gak bisa berkata-kata pasti nih kita. Iya. Persib mengerikan. Di Iya. mana menang 1-0 melawan PSIS Semarang, dan di kandang PSIS Semarang minus 1 pemain Kocijan yang kartu merah dari menit babak kedua awal. Menurut Abang, prediksinya sesuai enggak? Ya, saya bilang kan kemarin bahwa Persib ini biru barat yang lebih kuat dibanding dengan PSIS ya. Biru tengah yang lemah karena memang rekor PSIS di kandang musim ini sangat buruk gitu. Di luar permasalahan yang lain lah ya. Permasalahan yang lainnya, ditambah Persib punya motivasi besar untuk menang walaupun krisis pemain. Persib tetap solid gitu kan, dan menunjukkan mentalitas juaranya sangat luar biasa gitu. Kalau kita lihat permainan Persib, mereka kan tanpa gelandang bertahan yang menjadi andalan. Bahkan Mark Klok tidak main, Tirone Del Pino tidak main Karena dipersiapkan untuk lawan Persija sepertinya. Betul, walaupun dalam kondisi cedera dipersiapkan untuk melawan Persija, tapi Matteo Kocijan diharapkan jadi gelandang bertahan yang bisa memutus serangan dari PSIS. Namun baru menit ke 36 sudah dapat kartu merah. Betul. Dan itu jadi problem sendiri karena menit 36 ya, bukan babak kedua ya, menit 36. Itu yang menjadi problem tersendiri yang pada akhirnya mereka akhirnya memainkan pola bermain bertahan. Kalau lihat ball position Kak, itu bandingnya sangat jauh sekali Kak, di mana Persib hanya 25%. Ya, karena dia sudah kekurangan pemain, dia mengandalkan dibandingkan dengan dibandingkan lawannya PSIS dengan 79% ball positionnya. Tapi kalau bicara peluang justru Persib lebih banyak peluang. Ketika kartu merah dia malah ada peluang shoot on goalnya kan? Setidaknya ada 4 tembakan dari 11 peluang yang didapat, sementara PSIS Semarang punya 14 peluang tapi hanya 1 yang on target. Itu yang kemudian menggambarkan bahwa Persib ini benar-benar siap untuk menjadi juara. Dan kemenangan ini adalah kemenangan yang menjadi modal mereka untuk nanti tandang ke Persija, sekaligus juga menyatakan mereka sebagai tim yang belum terkalahkan di laga tandang. Bahkan kalau bicara misalnya rekor, Persib ini saat ini mencetak rekor sebagai tim pengumpul poin terbanyak di laga tandang kan, dengan 22 poin hasil dari 6 kali menang, 4 kali imbang, mencetak 16 gol, kebobolan 7 gol, dan Persib juga menjadi tim dengan pertahanan terbaik. Nah, melihat pertandingan semalam itu Bang, seperti apa? Ya, pertandingan semalam kalau kita lihat tadinya kita berharap ada perlawanan yang luar biasa dari PSIS Semarang ya, karena dia baru saja kalah dari Dewa United 1-4, tapi mentalnya sudah milik Persib untuk menang, sehingga ketika masuk lapangan Persib sudah sangat luar biasa. Dan yang menarik Kak, yang cetak gol ini ketika depannya lagi krisis gitu kan, Nick Kuipers. Dan Nick Kuipers ini yang menarik dalam catatan sejarah Persib musim ini, setiap Nick main Persib tidak pernah kalah. Ya kan, Persib kalah ketika Nick Kuipers tidak main. Makanya itu harus dijagain, jangan sampai dia kartu. Makanya Boboto gembira sekali ketika dia ketar-ketir kalau sampai Nick dapat kartu kuning ini bisa nggak main lawan Persija gitu kan. Termasuk juga Gustavo Pranka gitu kan. Tapi Nick main bersih, dan saya melihat Nick ini layak disebut man of the match di pertandingan ini ya. Dia memimpin pertahanan dengan sangat tangguh walaupun kekurangan 1 pemain di gelandang bertahan. Ditambah lagi dia juga menjadi cetak gol yang menentukan. Dan yang menarik, yang kasih umpan itu Zalnando Kak, mantan pemain PSIS, ya kan? Sepertinya dia mengetahui kekurangan dan kelebihan PSIS. Betul. Menarik lagi Bang, banyak pemain-pemain yang baru kita dilihat di line up semalam ya kan, ada Zalnando di situ ya kan. Edo bahkan nggak main. Betul. Ya Nah kan? ini kan menandakan bahwa Bojan nih salah satu pelatih yang
memiliki taktik strategi yang luar biasa, ya kan Bang? Siapapun yang dia mainkan, Persib permainannya seperti itu, betul, tidak berubah sama sekali. Betul, dan kalau kita baru saja dengar dan simak Glenn Sugita sebagai presiden klub menyatakan bahwa musim depan bahkan Persib akan melakukan regenerasi pemain gitu. Karena apa? Karena kalau kita lihat Victor Igbonepo usianya sudah 39 40 tahun, kemudian Ahmad Juprianto 37 tahun, bahkan David Da Silva, Ciro Alves sudah kepala 3 semuanya kan. Sehingga kemudian mereka berencana melakukan regenerasi musim depan tapi tetap dalam fokusnya berprestasi gitu kan. Bukan regenerasi untuk kemudian menciptakan pemain, tapi regenerasi yang terus berprestasi, mengusung prestasi. Dan ini menggambarkan bahwa bisa jadi musim depan Persib akan melakukan perombakan tim dan menambah pemain-pemain nasional misalnya yang punya potensi untuk menjadi kekuatan utama Persib ke depan setelah pemain-pemain yang paling senior Ahmad Juprianto, Victor Igbonepo. Dan saya lihat nih, kalau saya lirik-lirik dalam pertandingan lawan PSIS, kemungkinan Alfriandra Dewangga bisa saja ke tapi yang menarik lagi kalau Abang menyebutkan regenerasi, Persib ini tidak kekurangan. Karena Jawa Barat ini kan Persib lah istilahnya ya kan, dari zaman kapan tahun ya kan. Mungkin ada beberapa aja yang tim-tim yang ada di Jawa Barat. Tidak sulit untuk menemukan pemain-pemain berbakat. Tapi permasalahan di Persib adalah ketika pemain binaan dia kemudian naik ke Persib, biasanya berkembangnya agak lama. Di klub lain. Keluar dulu, betul. Kemudian baru kembali. Seperti contoh misalnya Ahmad Agung. Sekarang dipercaya lagi balik Zalnado, salah satu pemain yang dipinjamkan. Dia itu diberikan menit bermain kan. Ya kan, Robi Darwis dipinjamkan musim lalu ke Dewa, sekarang kemudian jadi besar ya, termasuk era-eranya kawan-kawan kita seperti Zainal Arif, Atep, kemudian Eka Ramdhani. Mereka besar keluar dulu, matang di luar, baru kemudian. Nah, ini yang menarik. Seperti yang Abang bilang, bahwa memang Persib memberikan peluang terhadap pemain-pemain didikannya, mulai dari EPA-nya kan. Ada beberapa kita lihat EPA 16, 18, 20 ini sangat-sangat prospek. Hanya saja seperti yang Abang bilang, ketika naik mungkin menit bermainnya tidak banyak, akhirnya memberikan kesempatan untuk dipinjamkan atau tidak dia keluar memilih klub lain. Nah, setelah di klub lain 1 sampai 5 tahun dia berkembang, dia memiliki prestasi, yakin dia akan kembali. Iya, hanya beberapa pemain yang mungkin besar dan bisa langsung berkembang di Persib seperti Beckham Putra. Betul. Ya kan, Febri Haryadi. Tapi tidak rata-rata biasanya mereka merantau dulu baru kemudian balik untuk kemudian menjadi pemain utama Persib, karena memang tekanan di Persib sangat luar biasa. Gitu kan, tekanan supporter, tekanan prestasi. Pas dia naik langsung down kan? Iya, dan itu yang kemudian membuat manajemen Persib banyak kemudian memberikan kesempatan pemain mudanya untuk berkarir di luar, dimatangkan dan balik lagi ke Persib. Tapi balik lagi, musim ini Persib ini praktis tampil sangat luar biasa. Bahkan kalau dalam catatan saya ini Bojan Hodak ini sekarang sudah mencetak 115 poin kan dalam kurun waktu 1,5 tahun bersama Persib Bandung, dengan 32 kali menang, kemudian 19 kali imbang dan hanya 4 kali kalah loh. Sepanjang dia pegang Persib. Dan ini kalau kita lihat Bojan ini hanya butuh 15 poin lagi untuk menggusur rekornya Robert Rene Albert 130 poin bersama Persib untuk masuk ke urutan ketiga, dan hanya 5 poin dengan sisa pertandingan 12 poin. Bukan kemungkinan tahun ini rekor Robert Rene Albert pun dipecahkan oleh Bojan Hodak dengan penampilan. Ini pelatih pemecah rekor seperti itu. Betul. Sama kayak Coach Sintayong. Yang menarik lagi Bang, di mana David Da Silva disimpan. Betul. Dimainkan babak kedua ketika mengganti Garvan Castaner. Nah, melihat Gaston Castaner pertandingan semalam, apakah efektif apa kurang Bang? Ya, kalau saya lihat Gaston Castaner kan sejatinya memang posisi idealnya bukan seorang striker. Dia posisi idealnya adalah wingers kiri atau wingers kanan, atau sebagai gelandang serang. Dan itu sudah digambarkan ketika Persib menang lawan Arema. Dia masuk di babak kedua, tapi dia sebagai gelandang, dia bisa bermain di banyak bisa secara luasa bermain, mengeksploitasi lapangan dan akhirnya mencetak gol. Cuma permasalahan kalau di tengah ada Tyron Del Pino.
Ya kan? Kalau di sayap kiri ada Ciro Alves. Tinggal di sayap kanan ada Beckham Putra. Jadi kemudian disulap karena memang Persib lagi krisis striker semalam karena, itu. Iya kan, karena David da Silva juga tidak bisa dipaksakan untuk main karena belum terlalu fit dan dijaga-jaga agar jangan sampai mengalami cedera lagi dan tidak bisa melawan Persija. Dan saya pikir Gaston Castaner sebagai striker sudah berusaha untuk menunjukkan performa terbaiknya, walaupun kalau menurut saya ya dari sisi permainan dia belum bisa adaptasi benar-benar dengan iklim dan suasana di Persib, masih butuh waktu kan. Tapi secara tim dia sudah mulai meresapi filosofi mainnya Persib. Dan itu yang paling penting saya pikir dibanding misalnya Melser 5 yang di putaran pertama lalu, Gaston Castaner bisa lebih cepat untuk beradaptasi dengan suasana, walaupun naluri mencetak golnya yang diharapkan bisa hadir belum kelihatan, baru mencetak 1 gol. Dan ini memang PR dan kemungkinan Gaston Castaner ini bisa jadi menyala di akhir-akhir musim di mana perburuan gelar semakin mendekati finish ya kan? Karena bisa saja seperti itu. Karena saya ingat musim lalu misalnya Stefano Beltrame juga di awal-awal dia datang tidak begitu menjanjikan, tapi akhirnya di 10 laga terakhir bagaimana Stefano Beltrame bisa menjadi tumpuan utama dari Persib Bandung. Dan ini gambaran yang paling mutakhir buat Persib ya. Dan kuncian Persib adalah ya partai berikutnya melawan Persija. Betul. Nah, ini yang menarik Pak. Dimana kita lihat banyak yang disimpan oleh Coach Bojan. Sepertinya Persib akan datang ke Jakarta dengan kekuatan penuh dan juga semangat berlipat ganda. Kita bisa lihat banyak pemain yang disimpan, tetapi toh akhirnya lawan PSIS dia bisa mencuri 3 poin. Berarti datang ke Jakarta ini dengan apa ya? Siap perang lah, siap tempur. Dalam koridor sepak bola, betul. Siap tempur. Nah, apakah Persija siap menahan gempuran dari Persib yang mentalnya begitu luar biasa? Nah, ini yang menjadi sedikit problem ya buat Persija kalau saya lihat, karena di 3 pertandingan terakhir mereka tidak bisa menang kan. Mereka ditahan imbang Persis Solo 3-3, mereka ditahan imbang PSBS Biak 2-2, dan terakhir kalah 1-2 dari Dewa United. Berbeda dengan Persib ya yang tampil sangat luar biasa. Tapi permasalahannya adalah Persib ini kan nanti tidak ada Coach Ijan juga lawan Persija kan. Satu, kemudian kalau kita lihat materi pemain yang ada, misalnya Dimas Derajat kondisinya masih 50-50 walaupun sudah mulai ikut latihan. Begitu juga dengan dengan Febri Haryadi sudah mulai ikut latihan. Tapi kalau kita lihat misalnya Reza Aldi Hanusa mungkin sampai akhir musim dia tidak ikut membela Persib, patah tulangnya Deddy Kusnandar mungkin sampai akhir musim tidak akan membela Persib, termasuk dengan cedera yang dialami Rahmat Irianto ya, yang diponis sampai akhir musim mungkin tidak bisa membela Persib. Jadi sebenarnya Persib ini krisis di lini tengah. Ya, tapi yang saya bilang pertandingan semalam itu menunjukkan bahwa Persib Bandung memang menyimpan beberapa kekuatannya yang memang masih mengalami sedikit masalah di mungkin di kaki atau di mana, yaitu untuk mempersiapkan waktu 1 minggu melawan Persija. Makanya saya bilang ke abang tadi, apakah Persija bisa menahan semangat juang yang diperoleh Persib datang ke Jakarta untuk mencuri poin. Nah ini yang patut memang harus diwaspadai kan oleh Persija, menurut Abang? Iya, kalau kita lihat kan materi lini tengahnya dari PSIS berbeda dengan Persija kan. Artinya kerjanya harus lebih ekstra keras, karena di Persija gelandang-gelandangnya juga sangat luar biasa. Ada Macie Gajos di sana, kemudian juga ada Hanif Sabandi sebagai gelandang bertahan, ada Sahrian Abimanyu, bahkan kalau kita lihat Rehan Hanan, Witan, kemudian juga ada Rio Matsumura. Artinya Persib harus punya tenaga 2 kali lipat dibandingkan ketika dia berhadapan dengan PSIS Semarang. Karena bagaimanapun Persija adalah rival terberat Persib dan didukung ini Al Clasico kan, dan akan main di kandang sendiri di mana atmosfer kompetisinya akan berbeda karena PSIS kemarin kan tanpa penonton. Betul. Nah, itu yang kita bilang kan di video sebelumnya bahwa Persib akan bisa mencuri poin apalagi tanpa penonton.
melawan PSIS ya. Betul, itu satu kerugian oleh PSIS, tidak didukung oleh supporternya. Tapi kalau dari kepercayaan diri, Persib punya kepercayaan diri yang lebih tinggi, sementara Persija dalam kondisi tekanan yang cukup besar ya. Betul. Dan mungkin berharap Persija ditonton lagi, Persija ditonton lagi PT Clippers gitu kan oleh pendukung Persib. Kenapa? Karena 2 kali ditonton PT Clippers, Persija nggak bisa menang. Itu mungkin harapan ya. Tapi tidak mungkin lah tidak nonton ketika pertandingan besar seperti Persija Persib, banyak pemain yang akan dan ini akan dimainkan di Patriot kan. Nah, itu akan dimainkan di Stadion Patriot, dan artinya ada jarak yang cukup jauh juga buat Jackmania untuk hadir ke sana dibandingkan main di GWK kan, atmosfernya berbeda, atau di JIS yang atmosfernya lebih berbeda lagi. Tapi saya lihat supporter di Jackmania, supporter sudah dewasa semuanya, dan saya tuh justru berharap di pertandingan besar ini gitu kan, 2 supporter misalnya Diki Sumarno sebagai ketua The Jack mengundang ya tidak banyak 50 sampai 100 supporter Persib untuk nonton di lapangan, sehingga kemudian dikawal dari datang menonton sampai pulang, sehingga kemudian suasananya agak berbeda sepak bola kita, sehingga ini bisa jadi batu loncatan juga untuk dibukanya kembali keran supporter away. Betul. Tapi ya tidak segampang itu ya, semua kedua belah pihak harus ini kan sekedar usulan. Nah, moga-moga bisa dilakukan. Minta maaf ya Boboto ya, karena ini adalah buah kesayangan saya, jadi saya tidak menawari Bang Ahmad. Jadi saya suka. Nah, terakhir Bang, Persija, apakah Persib bisa mencuri poin? Saya punya firasat Persib punya kemampuan untuk mencuri poin dengan gaya bermainnya Bojan Hodak gitu kan, dengan gaya kompleks defense yang sangat bagus sekali, dan kunciannya ada di duet Gustavo Franca dan juga Nick Kuipers, tentunya dengan kiper Kevin Mendoza. Artinya ini situasi yang sedang bagus-bagusnya di Persib, sementara Persija tidak akan diperkuat oleh kiper Claudio kan, Eduardo, karena kemarin dapat kartu merah ketika berhadapan dengan Dewa United gitu kan, dan ini menjadi sedikit PR karena praktis hanya Andri Tani yang diharapkan untuk menjadi pemimpin di laga Persija, ditambah belakangan penampilan Rizky Ridho dengan Ferrari juga tidak begitu maksimal di lini belakang. Kalau kita lihat catatan Persija misalnya, seri 3-3 melawan Persis, seri 2-2 melawan PSBS Biak, kalah 1-2 melawan Dewa United. Ini menggambarkan lini pertahanan Persija sangat rapuh karena sudah kebobolan 7 gol dari 3 pertandingan gitu kan, dan ini harusnya bisa dieksploitasi oleh Persib ya, apalagi kalau kemudian David Da Silva dalam performa terbaik, ditambah lagi Tyron juga bisa main, ditambah lagi Klok juga bisa main. Saya pikir ini akan pertandingan akan sangat seru sekali, dan pastinya akan menjadi pertandingan yang sangat menyenangkan buat supporter kedua tim, baik itu supporter The Jackmania yang hadir ke stadion maupun mungkin Persib yang nonton dari rumah masing-masing. Dan ini adalah super big match yang menurut saya salah satu penentu juga. Karena apa? Kalau sampai Persija misalnya gagal menang melawan Persib, maka bisa dibilang Persija mungkin angkat bendera putih untuk perburuan juara. Tapi kalau Persib bisa memenangkan pertandingan di pertandingan ini, itu sudah menggambarkan 99% Persib berpeluang besar untuk jadi juara. Seperti yang saya katakan di podcast sebelumnya, saya masih memprediksi Persib akan dinobatkan sebagai juara di pekan ke-31. Dan kunciannya ada di lawan Persija. Prediksi. Berapa poin yang Persib ambil? 1 atau 3 atau bahkan Persija yang... Ya, saya objektifnya sih imbang, Kak. Objektifnya ya. Karena ini pertandingan yang sangat berat. Ini seperti laga antara Real Madrid melawan Barcelona. Jangan dong. Real Madrid atau Real Madrid lawan Atletico Madrid. Liverpool dong. Oh gitu kan ya. Real Madrid Barcelona, Real Madrid Liverpool lah. Yang kuat-kuat itu, atau si Milan ya kan. Iya, artinya atmosfernya akan sangat tinggi. Biasanya juga ada intrik-intrik pemain di lapangan, dan saya tuh malah memprediksi kemungkinan ada kartu banyak Kak di pertandingan ini. Kita akan nonton. Iya. Tapi biasanya pemain bukan kemudian di lapangan ini setelah bermain, saudara semuanya akan berteman semua. Itu bagian dari sportivitas, permainan di lapangan gitu kan. Gitu. Oke, Boboto, apakah kalian sependapat dengan Bang Akmal? Persib bisa mendapatkan poin melawan Persija, atau Persija justru mematahkan rekor tandang terbaik Persib musim ini, dan The Jacks yang menarik Kak. Pertandingan ini yang menarik adalah Persib adalah tim yang belum terkalahkan di laga tandang. Persija satu-satunya tim yang belum kalah di laga kandang.
Masa? Iya, Persija belum kalah di laga kandang. Satu-satunya tim yang belum kalah di laga kandang hanya Persija. Satu-satu tim yang belum kalah di laga tandang adalah Persib. Jadi ini akan sangat menarik pertandingan. Oke, Jack dan Boboto, kita akan tunggu hasil pertandingan di tanggal 16 Februari tentunya. Karena saya berdua akan datang langsung ke stadion untuk meliput pertandingan antara Persija dan Persib. Dan yang pasti para Jackmania yang hadir ke stadion, apalagi datang ke Patriot di Bekasi, jarak begitu jauh, berkendaraan tentunya berkendara dengan safety, ya kan, pakai helm, bawa pesan dari Korlantas. Oke, sampai di sini. Dan sekali lagi selamat buat Persib Bandung yang sudah mendapatkan 3 poin melawan PSIS dan terus memuncaki klasemen sementara. Oke, gaskan dia.